sakit kan, sakit itu. Nah, saya suruh kerja, saya lemas. Nah, duduklah saya langsung dipukul. Yang memukulnya? Mandor itu, Teddy. Pukul dengan tangan atau dengan menggunakan? Pertama tangan, karena saya mau sempat ngelawan, langsung cairan. Cairan apa? Kimia itu. Yang untuk biasa digunakan untuk? Bikin kuali. Oke, ke bagian apa, Mas? Ke bagian kaki. Disiramkan? Iya. Baik. Tangan saya dibakar pakai rokok. Ini yang bulat-bulat hitam ini? Ini Bulat-bulat hitam ini? rokok. Rokok. Iya, bekas rokok. Banyak sekali Mas Andi. Oleh mandor? Iya. Itu suruh Pak Juki. Siapa yang lawan, gebuk aja. Saya sempat diancam Pak Juki. Kalau kamu macam-macam mau pecahin pala, saya takut. Tempat itu basah. Luapan dari? Dari air tempat kita mandi itu. Air buangan lah ya. Iya. Tempat tidur basah, terus tidur gimana? Tidurnya ya ngerangkok. Rokok tuh gimana? Ya kayak gini, nggak boleh manjang kaki. Ya kayak mana basah. Geletak juga nggak bisa. Baju, celana, pakaian dalam itu saja. Iya, selama 3 bulan nggak pernah ganti. Siang pakai itu, malam pakai itu. 3 bulan kemudian anak saya lari. Pakai celana pendek. Andi ini Pak. Iya, pakai baju kaos. Kayak orang gila. Ini saya cerita yang sebenarnya. Kayak orang gila itu gambarannya gimana, Pak? Rambutnya udah nggak karuan lagi. Cuman kelihatan mukanya itu yang anak saya. Iya. Berteriak histeris atau seperti apa Pak? Sudah jalannya gini dia. Ya, kata saya kenapa nih? Ah, nanti saya cerita lah. Kata dia. Saya lari pakai kata dia. Kabur. Nih lihat kata dia. Astagfirullah. Ini buka baju. Nggak salah aku. Sampai nangis saya. Udah lah. Nah, ketiga 4 hari kemudian bosnya nelpon istrinya Aliasan, bilang kan, Andi sudah sampai di Lampung apa tidak? Andi Gunawan. Enggak, dia melarikan diri karena dia mencuri besi batangan. Kata bosnya, entah siapa nama bosnya tidak tahu saya. Pemirsa, kita masih dalam diskusi Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja, Pak Rusdi. Pak Rusdi pernah menerima laporan seperti ini nggak sebelum-sebelumnya? Kita belum. Nggak hanya di Tangerang, tapi di daerah lain. Kalau yang seperti ini kita belum. Karena memang anggota kita memang secara umum adalah pekerja di buru-buru formal, di industri formal. Tapi memang secara umum polanya mungkin hampir sama. Ada peran dari centeng-centeng, ada peran dari preman-preman untuk memperlemah gerakan serikat buruh. Misalkan ada contoh besok di Indosemen Bogor misalkan kita. Dan juga besok ini di Indosemen sidang terakhir di PN Cibinong ketika serikatnya berhasil mampu menggerakkan buruhnya, menaikkan upah tinggi, kemudian diserang preman ratusan orang yang pada akhirnya ketika buruhnya berusaha untuk enggak, saya belum ke situ. Saya sejauh mana perhatian dari serikat-serikat pekerja ini terhadap nasib anggotanya. Jadi bukan nasib dalam hal ya kita menuntut kenaikan, menuntut outsourcing, tapi yang mereka alami sampai seperti yang tadi itu. Padahal serikat pekerja banyak sekali sekarang. Kalau zaman Pak Harto ada cuma satu. Sekarang banyak sekali. Tapi kok yang begini nggak bisa terpantau oleh organisasi? Ya, kalau peran kami jelas, kita juga sudah melakukan investigasi dengan tim kita di Banten, di Tangerang. Kita sudah bentuk tim juga dan kalau memantau secara langsung ini kita memang agak sulit karena ya, minimal laporan maksud saya. Nah, laporan dari anggota-anggota kan harusnya ada tuh.
Saya diperlakukan begini, saya begini, saya begini. Apa nggak ada yang masuk ke... Kalau yang seperti ini kita belum ada. Ya gak usah seperti ini banget, tapi maksud saya ada orang yang dipekerjakan sampai dari jam 6 sampai jam 10 malam. Ini kan luar biasa. Belum soal gaji yang 6 bulan nggak dibayar. Ya, kalau itu kita banyak. Kita kalau yang modelnya tidak terlalu parah seperti itu kita banyak. Dan ini yang kita juga seringkali protes terhadap Kemenaker Trans maupun juga dinas-dinas. Kita juga tadi protes terhadap statement dari Disnaker yang selalu menyampaikan alasan lama gitu. Selalu saja alasannya adalah ketidakseriusan, ketidakmaksimalan kinerja pengawasan dari dinas karena jumlahnya yang terbatas. Karena memang problemnya memang ya dinas yang punya kewenangan untuk itu tidak pernah membuat sebuah sistem. Ini yang harus diperbaiki kinerjanya. Kalau misalkan aturan ini ditegakkan secara tegas, tentunya perusahaan-perusahaan yang seperti ini tidak akan terjadi. Dan kita juga berharap besar perusahaan-perusahaan yang misalkan temboknya tinggi, tidak ada plang, ini juga harus menjadi perhatian serius dari dinas, sehingga akhirnya tindak tegas dan perusahaan-perusahaan lain juga tidak berani lah. Dan kita juga harapan ke depan ini duka bagi buruh Indonesia karena di saat kami melaksanakan May Day dan harapan kita juga SBY sudah menjanjikan sudah berakhirnya era upah murah dan lain-lain, ternyata ini ada sebuah fakta-fakta upah minimum bahkan jauh dari upah minimum. Kalau di Tangerang 2,2 ini cuma 700.000. 600 itu kan, dan itu belum dibayarkan juga. Maka sebagai bukti konkretnya kita berharap besar bahwasanya ya Bupati ataupun Bupati Tangerang atau Gubernur Tangerang ya mencopot Kadisnakernya sehingga akhirnya Kadisnaker yang di daerah lain juga serius. Siapa yang mencopot? Ya Bupati dan juga ataupun dari gubernurnya. Kalau nggak gini kita susah. Kalau misalkan buruh salah, buruh di penjara. Pengusaha salah mungkin di penjara. Tapi kalau pemerintah lalai, jadi apa? Apa sanksinya? Kita berharap minimal adalah mundur Kadisnakernya agar benar-benar ke depan tidak ada Kadisnaker yang memang dia tidak serius itu kan. Nah, karena memang sekali lagi kita sangat prihatin di era reformasi ini masih ada seperti ini. Dan buat kami jelas, kita akan kawal, kita udah kerasa dengan teman-teman KSPI di Tangerang, kita akan kawal semua proses-prosesnya, baik di pengadilan maupun di kepolisian, dan kita akan lawan. Karena kalau kita ngelawan, tadi bilang, mereka takut karena mereka nggak bisa ngelawan. Tapi kita akan lawan dalam konteks lawan yang sesuai dengan prosedural tentunya. Ada nggak laporan-laporan penganiayaan terhadap buruh-buruh di berbagai tempat? Apa pernah menerima laporan semacam itu atau tidak? Mungkin akan saya nih, Bung Saad. Ya, terima kasih Bang Karni bahwa perlakuan seperti ini sebenarnya banyak, terutama di tambang. Dan keterlambatan aparat, tadi kalau di Tangerang itu ada, di tambang itu ada. Di tambang di mana? Di tambang, katakan sekarang ini yang sedang laporan ke kita di PT TIS di Kalimantan Timur, Kutai Timur. Bahkan yang berunding itu mewakili pengusaha resmi Dandim. Dan keterlibatan BRIMOB. Bahkan memukuli kawan-kawan pekerja. Kita batasi dulu yang dianiaya yang saya tanya. Ada, sampai dipukul. Dan kami juga sebenarnya sudah melaporkan kemana-mana. Bukan yang demo kena pukul, yang saya tanya itu yang kerja dipukul. Ada, tapi tidak sampai seperti kawan-kawan tadi. Karena kawan-kawan kalau sampai dianiaya, kita ancam pengusahanya. Tetapi karena ini tahu, dia mempergunakan tangan lain. Ini yang jadi masalah. Dan untuk masalah kasus ini, saya teringat zaman kuliah Renan Sewangkani. Lebih kejam kejadian di Tangerang daripada zaman penjajahan Belanda dulu. Kalau kami melihat, ini gagalnya pemerintah menjadikan hukum sebagai panglima di negara ini. Sehingga tidak ada efek jerah bagi institusi lain. Sehingga tingkat ketakutan masyarakat terhadap pelanggaran undang-undang tidak ada. Nah, kasus ini kita minta diusut tuntas. Kalau tadi ada keterlibatan, apakah itu tentara, kepolisian, saya kira kita tidak mencari pembenaran, tapi cari kebenarannya. Kalau itu memang terlibat, tindak tegas supaya tidak terjadi. Ini era reformasi. Pak apa namanya?
Pasar putar-putar. Sahar buta-buta. Iya. Umurnya berapa? Umurnya sekarang berapa? Umurnya sudah memasuki 50. 50 tahun. Saya Ya. udah 60. Jawa Belanda belum lahir saya. Ya. Coba harus. Hari buruh kemarin, tuntutan buruh yang prinsipil apa? Yang pertama adalah kita merevisi sistem pengupahan. Karena memang upah kita ini walaupun di DKI sudah naik 40%, tapi upah kita ini masih jauh dari Cina, dari Filipina, Malaysia, dan ataupun Hong Kong, ataupun Jepang yang 21 juta lah. Yang kedua adalah juga disparitas antara Jabodetabek dengan daerah lainnya itu sangat tinggi. Di Jawa Tengah hampir sebagian besar itu masih di bawah 1 juta. Yang kedua adalah kita minta pemberlakuan jaminan kesehatan untuk seluruh rakyat ini per 1 Januari 2014. Dan yang ketiga kita tolak BBM karena memang alasan defisit anggaran itu adalah sebuah skenario dari orang-orang yang itu diskusinya Nah, satu yang malam. keempat adalah hapusan outsourcing di BUMN. Apa? Subsidi Outsourcing di BUMN hapusan karena memang outsourcing. outsourcing ini udah jelas lah aturannya, tapi fakta-faktanya teman-teman kita di belakang ada teman-teman outsourcing dari PLN, mana PLN? PLN, outsourcing PLN masih di luar kayak. Di PLN, di Telkom, di Jasa Marga itu sama. Mereka seyogyanya misalkan dulu ketika UMP 2,2 mereka terima cuma 1,6. Ini juga ada unsur pemotongan upah, kemudian juga jam sostek yang nggak jelas dan lain-lain. Ini Mereka outsourcing tugasnya di PLN apa? macam-macam. Ya kalau dia satpam, dia office boy, memang diperkenankan oleh Mahkamah Konstitusi. Ya, problemnya gini. Yang terjadi di BUMN banyak ketika misalkan outsourcing itu dikelola oleh koperasi misalkan. Koperasi kemudian melempar lagi. Jadi ada outsourcing jilid tua gitu kan. Nah ini yang seharusnya ya di Ya, koperasi. tapi tugasnya di... Ya secara undang-undang itu kan memang dibatasi hanya 5. Ya. Hanya outsourcing untuk pekerjaan security, cleaning service. Dan tidak berhubungan sesuai, dengan gitu. produk lain. Yang kedua juga tidak boleh lagi dia berhak untuk menjadi pekerja tetap di perusahaan tersebut. Apakah itu sekarang udah nggak boleh koperasi ya, tapi harus berbadan hukum. Ini kebanyakan fenomenanya adalah oleh anak perusahaannya di outsourcing kemudian dilempar lagi. Dan juga banyak ya, kerja-kerja yang sebenarnya core bisnis mereka juga dilempar menjadi outsourcing juga. Nah ini yang kita minta di BUMN yang adalah perusahaan negara yang seharusnya memberikan sebuah contoh bagi perusahaan swasta, ini mereka harus diseriusin. Kalau enggak ya mundur aja sih dahlan iskannya itu. Ya, tapi ya kok dahlan iskan mundur. Ya karena memang Komisi 9, mungkin Pak Pembida nanti bisa menjelaskan, udah 4 kali dipanggil oleh Komisi 9, tidak pernah hadir. Baru terakhir ketika udah masuk ke Presiden katanya, baru akhirnya Pak Dahlan bersedia itu kan. Ini sekali lagi adalah bukti tidak serius. Kalau tadi adalah di bidang keberangkatan trans, ini juga tidak serius dari kementerian lain yang kebetulan juga menangani isu outsourcing di BUMN. Ya, tapi kalau dalam undang-undang dia boleh outsourcing. Kita mau salahkan apa BUMN? Yang boleh itu tadi kan 5 jenis. 5 jenis. Kemudian juga Kalau dia berhak juga menjadi pekerja tetap di Berhak perusahaannya. jadi pekerja tetap. Di anak perusahaan misalkan itu kan. Ini mereka lempar lagi Pak Karni. Dengan alasan ya ada dugaan karena memang ada mafia kalau dilempar-lempar itu ada fee-nya itu. Fee-nya itu bisa dari 1 juta jadi 500.000 dan lain-lain. Kalau di BUMN ini kan rata-rata pekerjaannya bisa 10.000 ke atas. 10.000 ini kalau kali 1 juta 10 miliar per bulan. Ini jelas. Jadi sekali lagi. Jadi itu yang dituntut. Ya tuntut bahwasanya Outsourcing di swastanya. iya pertama kita kalau yang di BUMN ini pertama mereka harus jalan dulu. Ini clear, ini udah jelas melanggar aturan itu. Kemudian swasta kita ada permen baru yang penyesuaiannya itu hingga November 2013. Kita sedang menunggu nih. Kalau misalkan sampai dengan November 2013 pemerintah juga masih membiarkan, ya kita akan bergerak kembali. Ya, kalau saya kok merasa yang kurang dari... Kalau bergerak itu saya udah lihat. Tiap sebentar serikat pekerja bergerak. Kita macet terus. Yang saya akan lihat itu memantau kejadian-kejadian yang seperti dialami beliau-beliau ini. Kita rehat sejenak.